Pak Ahmad akhirnya mewujudkan impiannya memiliki rumah sendiri setelah bertahun-tahun menabung. Rumah itu berdiri di pinggiran desa, agak jauh dari pemukiman warga lain, dengan halaman luas dan pohon besar yang menjulang di sisi kiri bangunan. Meski harganya jauh lebih murah dari rumah lain di daerah itu, Pak Ahmad tidak terlalu memikirkan alasannya. Baginya, yang penting keluarganya, istri dan 2 anaknya, punya tempat tinggal yang layak. Hari pertama pindah terasa menyenangkan. Istrinya, Bu Sari, sibuk menata dapur, sementara anak-anak mereka berlarian mengeksplorasi setiap sudut rumah. Namun, ada satu hal yang sempat membuat Bu Sari merasa tidak nyaman, suasana rumah yang terlalu sunyi. Bahkan saat siang hari, udara di dalam rumah terasa dingin dan sedikit lembab, seperti tidak pernah benar-benar tersentuh cahaya matahari. Sore harinya, seorang tetangga yang rumahnya cukup jauh datang berkunjung. Wajahnya tampak ragu saat melihat keluarga Pak Ahmad begitu santai di rumah itu. Ia sempat membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya berpesan singkat, "Kalau malam, jangan sering keluar kamar." Setelah itu, ia pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Malam pertama pun tiba, angin berhembus pelan, membuat daun pohon besar di samping rumah bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Pak Ahmad menganggap itu hal biasa. Namun saat lampu rumah dimatikan dan semua bersiap tidur, terdengar suara langkah pelan dari arah ruang tamu, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai. Pak Ahmad terbangun, mengira salah satu anaknya bangun malam. Tapi saat ia mengecek kamar anak-anak, keduanya tertidur lelap. Saat kembali ke kamarnya, suara itu berhenti, seolah tahu dirinya sedang diperhatikan. Malam itu, Pak Ahmad hanya menghela napas, mencoba berpikir rasional. Tapi jauh di dalam hatinya, muncul perasaan aneh, perasaan bahwa rumah baru itu tidak benar-benar kosong sejak awal. Pak Ahmad mencoba menenangkan pikirannya malam itu, meski rasa tidak nyaman terus mengganggu. Ia memutuskan untuk tidak membangunkan istrinya dan kembali berbaring. Namun baru saja matanya terpejam, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Bukan sekadar langkah kaki, tapi seperti seseorang berjalan bolak-balik di ruang tamu, pelan, teratur, dan seolah menunggu sesuatu. Keesokan paginya, Pak Ahmad menceritakan kejadian itu kepada Bu Sari. Istrinya hanya tersenyum kaku, lalu mengaku bahwa ia juga mendengar sesuatu semalam, suara seperti kursi yang digeser pelan. Mereka saling diam sesaat, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya suara kayu rumah yang baru ditempati. Namun gangguan itu tidak berhenti. Hari kedua, anak bungsu mereka tiba-tiba menangis histeris saat bermain di ruang tamu. Ia menunjuk ke sudut ruangan dekat lemari tua yang sudah ada sejak mereka membeli rumah itu. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Ada yang berdiri di situ. Pak, dia hitam, dan matanya lihat aku terus." Pak Ahmad langsung menghampiri, tapi tentu saja tidak ada apa-apa. Sudut itu kosong, namun entah kenapa, udara di sana terasa jauh lebih dingin dibanding bagian rumah lainnya. Malam berikutnya menjadi lebih buruk. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Sari terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar kamar. Suara itu pelan, lirih, tapi sangat jelas. "Sari, buka pintunya." Awalnya ia mengira itu Pak Ahmad. Tapi saat ia menoleh, suaminya masih tertidur di sampingnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih mendesak. "Sari, aku di luar." Tubuh Bu Sari langsung kaku. Ia tidak berani menjawab, bahkan untuk bergerak pun terasa sangat sulit. Sampai akhirnya suara itu berubah. Dari yang awalnya seperti manusia, menjadi parau dan berat, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. "Sari, buka, aku dingin." Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Pak Ahmad terbangun. Ia langsung duduk dan menatap pintu dengan wajah tegang. Tanpa berkata apa-apa, ia memberi isyarat agar Bu Sari tetap diam. Ketukan itu terus berulang. Semakin cepat, semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu, mendadak berhenti. Keheningan kembali memenuhi rumah. Tapi kali ini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang terasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dari dekat. Sejak malam itu, mereka mulai sadar
gangguan ini bukan sekadar perasaan atau suara biasa. Rumah itu seperti memiliki penghuni lain yang perlahan mulai menunjukkan dirinya. Sejak kejadian malam itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi rasa nyaman. Setiap sudut terasa asing, seolah rumah itu perlahan menolak keberadaan mereka. Pak Ahmad mulai sering terbangun tengah malam, bukan karena suara lagi, tapi karena perasaan seperti ada yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Setiap kali ia membuka mata, tidak ada apa-apa. Namun hawa dingin yang menusuk dan bau tanah basah selalu tertinggal, seakan ada sesuatu yang baru saja pergi. Gangguan paling parah terjadi pada anak sulung mereka. Suatu sore, saat Bu Sari sedang di dapur, ia mendengar anaknya tertawa di ruang tamu. Awalnya terdengar biasa, sampai ia sadar, tawa itu bukan tawa sendirian. Ada suara lain yang ikut tertawa, lebih pelan, lebih berat, dan terdengar seperti orang dewasa. Perlahan Bu Sari berjalan mendekat, dan yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Anaknya sedang duduk di lantai, menghadap ke arah lemari tua itu, berbicara dan tertawa seolah sedang bermain dengan seseorang. Tapi yang membuat Bu Sari gemetar, bayangan di lantai tidak hanya satu. Ada dua bayangan, padahal di ruangan itu, hanya ada anaknya seorang. Lagi main sama siapa? Tanya Bu Sari dengan suara bergetar. Anaknya menoleh pelan, tersenyum lebar, lalu menunjuk ke arah lemari. Teman baru, Bu, dia bilang dia sudah lama di sini. Katanya, ini rumahnya. Malamnya, Pak Ahmad memutuskan untuk membongkar lemari tua itu. Ia merasa semua gangguan berpusat di sana. Dengan perasaan was-was, ia dan Bu Sari menarik lemari itu menjauh dari dinding. Saat lemari digeser, terdengar suara gesekan keras. Debu berjatuhan, dan di baliknya, terlihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ada sebuah pintu kecil di dinding, tertutup rapat, dengan cat yang sudah mengelupas. Pak Ahmad saling pandang dengan Bu Sari. Mereka tidak pernah diberi tahu soal pintu itu. Dengan tangan gemetar, Pak Ahmad mencoba membuka gagangnya. Awalnya terkunci, namun setelah didorong sedikit lebih keras, krek, pintu itu terbuka perlahan. Dari dalamnya, langsung tercium bau menyengat. Bau tanah lembab bercampur sesuatu yang busuk. Ruangan di balik pintu itu gelap, sempit, seperti ruang tersembunyi yang sudah lama tidak disentuh. Pak Ahmad mengambil senter, lalu menyorot ke dalam. Di lantai, ada bekas goresan panjang, seperti sesuatu pernah diseret berkali-kali. Di dinding, penuh coretan tidak jelas, seperti tulisan yang dibuat dengan tangan gemetar. Dan di sudut ruangan, ada sesuatu yang membuat napas Pak Ahmad terhenti. Sebuah boneka tua, lusuh, duduk menghadap ke arah pintu. Kepalanya miring, dan wajahnya penuh noda hitam. Tiba-tiba, Pak, suara itu muncul dari belakang mereka. Pelan, dekat, sangat dekat. Padahal, anak-anak mereka sedang di kamar. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Ahmad perlahan menoleh. Dan di belakang mereka, berdiri sosok tinggi kurus, berwajah gelap, dengan mata putih menatap tanpa berkedip. Sosok itu tersenyum, lalu berbisik, "Kalian sudah buka tempatku." Pak Ahmad tidak mampu bergerak, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Sementara sosok itu berdiri hanya beberapa langkah di belakang mereka. Bu Sari sudah menangis tanpa suara, kakinya gemetar hebat hingga hampir roboh. Suasana di dalam rumah terasa berubah, lebih berat, lebih gelap, seolah seluruh ruangan dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Sosok itu tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri, menatap. Tapi justru itu yang membuat rasa takut semakin menjadi. Tatapannya kosong, dingin, dan penuh amarah yang seperti ditahan bertahun-tahun. "Kalian tidak seharusnya di sini," bisiknya lagi. Tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Anak-anak mereka menjerit dari dalam kamar. Suara tangisan pecah, bercampur dengan suara benda jatuh dan langkah kaki yang berlarian. Padahal tidak jelas siapa yang berlari. Pak Ahmad langsung menarik Bu Sari, berusaha menuju kamar anak-anak dalam kondisi gelap. Tapi anehnya, lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Seolah jarak antar ruangan berubah. Suara tawa pelan kembali terdengar, kali ini dari berbagai arah. Saat akhirnya mereka sampai di kamar anak-anak, pintu terkunci dari dalam.
Buka, ini Bapak, teriak Pak Ahmad panik. Dari dalam, terdengar suara anaknya. Tapi ada yang aneh. Pak, di sini gelap. Dia masuk. Suara itu lalu terpotong oleh suara lain. Suara berat yang sama seperti sebelumnya. Ini, rumahku. Pak Ahmad memaksa membuka pintu hingga akhirnya jebol. Saat pintu terbuka, mereka langsung memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Namun di sudut kamar, terlihat bayangan tinggi menempel di dinding, lalu perlahan menghilang seperti terserap ke dalam kegelapan. Malam itu menjadi malam terakhir mereka di rumah itu. Tanpa menunggu pagi, Pak Ahmad membawa keluarganya keluar. Mereka bahkan tidak sempat mengambil banyak barang. Rumah itu ditinggalkan begitu saja. Pintunya terbuka. Lampu yang sempat menyala kembali berkedip-kedip seperti napas terakhir. Keesokan harinya, Pak Ahmad kembali bersama beberapa warga. Ia menceritakan semuanya. Wajah tetangga yang dulu datang hanya menghela napas panjang. Lalu akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Rumah itu, dulunya milik seseorang yang mengurung diri di ruang kecil di balik lemari. Orang itu dikenal tertutup dan sering melakukan hal-hal aneh. Hingga suatu hari, ia ditemukan meninggal di dalam ruang tersebut, dalam kondisi yang tidak wajar. Sejak saat itu, rumah itu tidak pernah benar-benar dihuni lama. Setiap keluarga yang datang, selalu pergi dengan alasan yang sama, diganggu. Pak Ahmad hanya terdiam. Kini semuanya masuk akal. Suara, bayangan, hingga sosok yang mereka lihat. Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali kosong. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan saat siang hari. Namun warga sekitar sering melihat sesuatu yang aneh saat malam tiba. Lampu di dalam rumah itu kadang menyala sendiri. Dan dari jendela ruang tamu, sesekali terlihat bayangan seseorang berdiri diam, menghadap keluar, seperti sedang menunggu. Menunggu, siapapun yang cukup nekat untuk kembali menempatinya.